كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah sedang sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Idul Fitri dan juga sholat Idul Fitri ini merupakan rangkaian terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kalau selama 1 bulan penuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian kita juga sunnah melaksanakan sholat tarawih, kemudian qiraatul Quran. Maka sebenarnya Idul Fitri ini adalah ibadah terakhir yang mengiringi bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka karena ini merupakan ibadah terakhir yang mengiringi bulan Ramadan dan menyempurnakan Ramadan, maka kemudian ini menjadi penentu dalam kita menjalankan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dalam sholat biasanya, maka sebenarnya seseorang dinilai sholatnya diterima atau tidak adalah ketika dia berperilaku di luar sholat. Maka sama, ketika kita di bulan Ramadan kemudian kita melaksanakan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka kualitas Ramadan kita sebenarnya bisa diukur dari kita setelah Idul Fitri ini. Rasulullah SAW mengatakan man lam tanha sholatu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallah illa bukan. Dalam masalah sholat, barang siapa orang yang kemudian sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka sebenarnya dia akan tidak tambah apa-apanya, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sholat 5 waktu, harusnya patokannya adalah tanha anil fahsya wal munkar. Dia semakin bisa mendekatkan diri pada Allah dan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar.
Maka sama ketika bulan Ramadan ini kita mau mengetahui kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, maka dengan cara mengetahuinya adalah setelah Ramadan ini. Jadi ibarat cas HP, maka ibadah Ramadan itu seperti orang ngecas baterainya HP. Jadi kalau kita mengecasnya itu bisa maksimal, idealnya ketika orang bisa ngecas HP-nya itu maksimal, maka Ramadan itu bisa berakibat dalam 1 tahun ke depan. Jadi dia biasa qiraatul Quran misalnya di bulan Ramadan, maka sebenarnya kekuatannya kalau dia casnya maksimal, nanti setelah Ramadan itu selesai kita Idul Fitri ini bukan kemudian bebas. Nah, kita terkadang ketika keluar dari Idul Fitri kemudian mengatakan wah oke, free, bebas. Bukan. Jadi ketika orang biasa membaca Quran di bulan Ramadan, maka ketika keluar dari Ramadan dia Syawal masih bisa baca Quran terus. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu, masih bisa baca Quran terus rutin seperti Ramadan. Nah, kalau kekuatannya dahsyat maka bertahannya bisa sampai Ramadan kembali. Jadi sampai Ramadan kembali berarti kekuatannya kuat ngecas HP Ramadannya. Ketika dia biasa sholat tarawih di bulan Ramadan, maka ketika dia keluar dari bulan Ramadan, maka sholat sunnahnya itu terbiasa. Nah, kekuatannya tinggal berapa? Kalau yang ngecasnya itu kuat ya lumayan 3 bulan, 5 bulan. Tapi kalau ngecasnya itu seperti ngecas baterai yang solak ya, begitu selesai Ramadan nanti biasa baca Quran tidak baca Quran lagi, kemudian biasa sholat sunnah tidak sholat sunnah lagi. Jadi seperti itu. Nah, maka ketika kita keluar dari Ramadan, maka itulah patokannya, itulah ukurannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengecas selama di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang kita bisa petik dari Idul Fitri ini adalah Idul Fitri berarti kembali kepada fitrah atau kembali kepada kesucian. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yahudani aw yunassiranihi. Setiap anak Adam itu yuladu alal fitrah, dia dilahirkan dalam keadaan suci. Karena dalam keadaan suci maka orang ketika sudah beribadah maksimal di bulan Ramadan, maka dia yuladu ala fitrah, seakan-akan keluar dari bulan Ramadan ini maka dia fitri kembali, dia menjadi suci kembali. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seperti itu maka kita menjadi orang yang fitrah, maka Idul Fitri kembali kepada kesucian. Ada yang mengartikan Idul Fitri kembali kepada iftar, artinya bisa makan lagi kalau pagi-pagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyempurnakan rangkaian hablum minallah kita selama di bulan Ramadan, kita tarawih, kita qiraatul Quran, kita sholat tahajud, kita puasa, itu adalah amalan-amalan yang hablum minallah. Maka kemudian kita sempurnakan dalam Idul Fitri ini dengan amalan-amalan yang hablum minan nas. Zakat misalnya, hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, kemudian silaturahim ini adalah hablum minan nas. Maka kemudian disempurnakan setelah 1 bulan orang memaksimalkan diri dalam hablum minallah, maka kemudian di bulan Syawal ini orang memaksimalkan dalam hablum minan nas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, yang kita bisa petik dari Idul Fitri ini adalah bahwa
sahabat Rasulullah SAW itu ada sahabat yang kalau selesai Ramadan ini doanya cuma 2. Jadi ada sahabat yang 6 bulan setelah bulan Ramadan itu doanya cuma Allahumma taqabbal ibadatana fir Ramadan al-madiyah. Ya Allah, semoga engkau terima Ramadanku yang kemarin. Jadi selama 6 bulan itu doanya, ya Allah terima Ramadanku yang kemarin, ibadahku di bulan Ramadan kemarin. Dan kemudian setelah 6 bulan, maka 6 bulan berikutnya mendekati Ramadan yang tahun depan, doanya cuma Allahumma balighna Ramadana. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan yang akan datang. Mengapa demikian? Karena begitu dahsyatnya sebenarnya bulan Ramadan. Sehingga ada salah satu riwayat, Pak Ibu semuanya, ada salah satu riwayat yang menceritakan bahwa ada dulu ketika zaman Rasulullah itu orang yang muda banyak ibadahnya. Di orang yang muda tekun ibadahnya, dan ada juga satu orang yang sepuh ibadahnya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja dilakukan gitu, sunnah kadang-kadang. Tapi ini ada yang muda, ini maksimal sekali ibadahnya. Kemudian ceritanya dua-duanya meninggal, dan ketika dua-duanya meninggal, terus kemudian di akhirat ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya itu lebih tinggi yang sepuh dibandingkan yang muda. Nah, kemudian yang muda bertanya, ya Allah, mengapa ini kok bisa fulan bin fulan ini dulu ketika di dunia ibadahnya masih banyak kan kuat aku sholatnya, tahajudnya kuat saya, puasa sunnahnya kuat saya, sedekahnya kuat saya, tapi mengapa dia kok ternyata lebih hebat dari aku? Nah, kemudian jawaban Allah Subhanahu wa taala adalah karena fulan bin fulan itu mendapatkan Ramadan lebih banyak daripada kamu. Jadi meskipun ibadahnya biasa-biasa minimalis, nah, kalau bahasa anak sekarang minimalis, ibadahnya minimalis, tetapi dia mendapatkan Ramadan lebih banyak, sehingga ternyata pahalanya, derajatnya di akhirat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, lebih tinggi lagi. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu maka mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lalui ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi umur panjang untuk bisa menikmati Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wa khadal man khadal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin wa adil kafarata wal musyrikin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya